Saat ini saya kembali hadir di tempat padepokannya. Wah, ini sekretariat. Saya tidak memakai istilah sekretariat tapi padepokan, karena apa yang akan kita kupas pada acara ini adalah Pak Srianto Ahmad akan membeberkan prosesi awal-awal terjadinya pencapresan. Ini akan dibeberkan oleh Pak Srianto Ahmad melalui media pewayangan. Jadi akan digambarkan oleh beliaunya melalui pewayangan bahwa irama atau nuansa atau suasana capres pada saat ini ibaratnya musim sudah mulai memanas, karena masing-masing kandidat sudah semakin merapat. Bahkan gosip-gosip goreng-gorengan politik ini sudah mulai berbau, arahnya mau kemana. Nah, ini seperti Pak Srianto Ahmad ini adalah dulunya ini relawan pojok di daerah Magelang. Bukan dulunya, masih mengikuti relawan pro Jokowi. Nah, tetapi ini tercium oleh media gerbang bahwa Pak Srianto Ahmad sekarang berada di DPC Garuda Nusantara 8 Indonesia Emas. Nah, ini akan kami tanyakan, kami kupas tuntas dalam acara gerbang interview. Ini gini Pak Srianto Ahmad, dulu jenengan aktif di Projo, sekarang di Projo juga aktif di DPC Garuda Nusantara 08 Indonesia Emas, panjenengan juga aktif. Ini dilatar belakangi apa dan punya misi-misi apa Pak Srianto? Ya, sebetulnya mudah aja ya, kita punya misi itu sebenarnya karena kita sebagai warga, misinya itu tetap berpikir adalah sebagai masyarakat, itu misinya tetap yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah berpihak kepada kesejahteraan rakyat atau kemandirian rakyat atau kedaulatan sebuah negara. Misinya jelas gitu kita sebenarnya. Ya itu gini, kan tempo hari ketika pernah ketemu di Semarang, Pak Srianto ini menyinggung bahwa kontestasinya perlawanan pencapresan ini kalau diibaratkan dalam pewayangan. Nah, ini kan kami waktu itu belum bisa mengupas tuntas dengan panjenengan. Ini tolong Pak dijelaskan di sini mumpung kita bisa bertemu Pak. Ya, ini sebetulnya gini. Kenapa kami sering mengistilahkan pakai pewayangan? Karena sebenarnya negara Indonesia negara budaya, negara abdi luhur. Bahkan pemimpin-pemimpin kita itu dulu baik Raden Mas Said, Sunan Kalijogo, apapun para wali itu dengan istilah pewayangan, keguritan. Itu persoalannya apa? Karena orang Jawa itu senang dengan sanepo. Bahkan kalau kita negara Islam atau bukan negara Islam, ya kita sebagai orang Islam itu rata-rata senangnya juga kias di Al-Quran sendiri. Nah, maka biar kita tidak ada ketersinggungan apa-apa, kami misalnya pewayangan itu kan artinya wayang itu kan kegambaran. Ya, sekarang saya gambarkan bahwa pencapresan itu adalah ibarat pewayangan. Bagaimana para calon capres itu sebenarnya sudah digodok. Dulu para satrio-satrio itu dari kecil dia dibuat ke daerah, dibuat di gunung, di masyarakat, agar dia nanti ketika besar ini nanti jadi calon pemimpin. Ya salah satunya digodok seperti itu. Demikian juga para pejabat pemimpin negara sekarang, Pak Prabowo itu pernah ke Yordan, Pak Jokowi dia dipingit dulu di daerah kecil. Terus Pak siapa? Dulu Ibu Megawati, bagaimana dia sebelum jadi pemimpin juga dia mengalami beberapa pergolakan. Bagaimana Pak Harto kecil dia juga mengalami banyak pergolakan.
Habibie kecil, apalagi Gus Dur, bagaimana dia sulitnya ketika saat Orba dia sampai ke Yahudi, sampai ke mana, ke Israel, itu semua pemimpin itu digodok melalui yang kawah Daun. Kalau di pewayangan adalah istilahnya hutan, hutan Amarta dulu memang. Dulu Amarta itu menjadi negara kan namanya hutan Amarta, Indoprastro namanya. Ya, ini gini, kalau disebut di dalam pewayangan ini kan ada 3 capres Pak, 3 capres, dan menurut grafik persaingan ini kan beda-beda tipis untuk survei, entah survei itu berangkat dari survei mana itu, karena kalau Pak Prabowo yang di atas, di bawahnya juga track recordnya persaingannya tidak tipis-tipis. Begitu juga misalkan Pak Ganjar yang di atas, bawahnya juga tipis. Begitu juga Pak Anies, apabila di atas selisihnya juga sedikit. Nah, ini kalau digambarkan di pewayangan, ini Pak Prabowo ini figur sebagai pewayangan apa, nek Pak Ganjar sebagai apa, Pak Anies sebagai apa? Ya, ini kalau saya gambarkan itu sebetulnya kan di dalam istilah pewayangan itu ada namanya Sri Kresna. Sri Kresna itu saya ibaratkan sebagai Pak Lurah atau sebagai yang katakanlah Pak Jokowi. Nanti salah satunya ada Arjuna, ada namanya juga misalnya di dalam istilah pewayangan itu ada Duryudana. Di satu situnya lagi ada namanya Nakula Sadilo, dan di satu sisinya ada Karna. Nah, di sini saya ibaratkan semua itu yang namanya satrio itu bagus, tapi bagaimana yang nanti menduduki timing secara kesejarahan itu dulu kan diibaratkan ketika orang berebut kepada Sri Krishna. Ini kan sekarang semua merebutkan Pak Jokowi. Nah, siapa yang dipilih oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi tidak memilih. Makanya relawan sering, Pak Jokowi milih Ganjar atau Pak Prabowo. Nah, Pak Jokowi ya kan diam aja karena dia seorang negarawan Sri Krishna. Dia ketika ditanya memilih siapa antara Arjuna dan Duryudana, dia juga nggak memilih. Tapi pada waktu saya gambarkan bahwa nanti Pak Jokowi itu yang hatinya Pak Jokowi itu kemana, itulah yang memenangi Pilpres. Berarti intinya kalau nanti Pak Jokowi itu memberikan, berarti titahnya pikiran dan tenaganya kepada calon presiden, itulah yang akan memenangi Pilpres. Nah, ini gini Pak, terkait negara Amarta ini rajanya Puntadewa. Apakah figur sosok presiden di 2004 nanti, apakah yang diharapkan oleh Pak Sri itu seperti Puntadewa atau seperti apa ya? Kalau saya gambarkan ini adalah seperti Arjuna. Kalau Puntadewa kan juga orang yang baik. Orang baik itu artinya di situ kalau Sri Krishna itu kan Pak Jokowi. Lah, Puntadewa itu kita ibaratkan adalah seorang seperti dari Golkar, Erlangga Hartarto, gitu. Nah, itu. Tapi ini kalau Pak Prabowo ini kan, kalau Arjuna sedang memanah, dia sedang berburu kemana lah Pak? Ini Pak Prabowo itu sedang berburu kemana-mana dan dia visioner, artinya berpikir global dan lokal. Arjuna itu dia berpikir negara lain ke sana kemari untuk berburu, dan dia juga berpikir lokal daerah. Maka presiden berikutnya ada yang memahami tentang geopolitik, geoekonomi. Bahkan Pak Prabowo atau Arjuna ini sudah mengguru kepada Pak Sri Krishna itu sudah lama, selama 5 tahun. Nah, dari itu saya tidak akan membidik siapa yang dipilih Pak Jokowi. Pemirsa nanti akan tahu sendiri yang gitu loh. Ini begini pemirsa, kupas tuntas gerbang interview ini tidak akan berhenti di sini karena saya tertarik sekali dengan cerita pewayangan ini, karena di pewayangan ini kan ada tokoh hitam dan tokoh putih, tetapi kalau di capres ini saya tidak pakai istilah itu. Nah, saya pengennya nanti Pak Sri, saya minta waktu lagi untuk membeberkan
sosok seorang Indonesia Satu, RI Satu ini, sosok tokoh pemimpinan yang dipilih Pak Sri adalah seorang Arjuna. Arjuna ini dilatar belakangi titis dalam memanah, ya. Dia cekatan, dia pahlawan perang. Nah, dia senopati. Nah, ini dari figur-figur ini jelas Pak Sri mengarahnya kemana, Pak? Nah, ini saya tidak akan mengarahkan. Hanya saya tadi kan bilang Saneko bahwa nanti adalah kan ada dua pilihan itu orang yang datang ke Sri Krishna itu. Satu, kamu kalau ada saya kalau dibagi dua akan milih apa? Saya punya senjata dan pikiran. Yang memilih senjata siapa? Nanti yang memilih pikirannya Pak Jokowi atau Pak siapa ini? Sri Krishna itu ada. Maka saya bisa memastikan siapa yang memilih pikiran, rasa, hati, dan karsanya Pak Jokowi atau Sri Krishna, itulah dia yang akan memenangkan Pilpres. Tidak harus Prabowo. Dan atau sebaliknya, siapa yang dipilih oleh Pak Jokowi dari pikiran dan rasanya oleh Pak Jokowi, dialah nanti yang memenangkan Pilpres 2024. Ya, ini sekilas bincang-bincang kita dengan Pak Sri. Saya kira cukup sekian dulu. Kupas tuntas gerbang interview berakhir. Terima kasih. Salam merdeka. Salam merdeka.